Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari, Bapak Ibu pembimbing IPE dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Kali ini Romo membuat video tutorial untuk grup discussion kita yang terakhir atau grup discussion 4, yaitu terkait evaluasi, yaitu untuk menyimpulkan hasil program dan merumuskan tindak lanjut. Nah, saat ini ya beberapa teman-teman mungkin sudah ada yang melakukan intervensi program, tetapi karena satu dan lain hal mungkin ada juga yang belum ya, tanggal yang ditetapkan belum tercapai, tetapi ini bisa menjadi bagian ya untuk panduan juga ketika nanti melakukan implementasi program agar lebih terencana evaluasi yang akan dilakukan. Sekali lagi, kita selalu berpedoman pada The Health Education Promotion Planning Model dan saat ini kita sampai pada tahapan evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan tolak ukur keberhasilan program yang teman-teman jalankan. Evaluasi program yang baik saja dilakukan secara sistematis, tidak serampangan. Dan ini juga merupakan tahap krusial yang merupakan pengejawatan kemampuan diagnosis permasalahan kesehatan masyarakat dan rencana yang dibuat untuk menyelesaikannya. Nah, apa yang kemarin ya dulu saat need assessment atau community analysis ketemu apa, kemudian program yang direncanakan seperti apa, kemudian implementasi pelaksana dan sekarang dilihat hasilnya mampukah menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke, nah Romo ingin memperkenalkan ya sebuah kerangka evaluasi CDC atau Center for Disease Control Prevention ya. Ini organisasi otoritas kesehatan yang ada di USA. Ini merupakan cara sistematis untuk meningkatkan dan mempertanggungjawabkan program dengan melibatkan prosedur yang berguna, layak, etis, dan akurat, sehingga memang ada beberapa langkah yang akan dilakukan, juga ada beberapa standar. Tujuan dari kerangka ini meringkas dan mengatur elemen penting evaluasi, memberikan kerangka yang efektif, memperjelas langkah-langkah evaluasi, mereview standar untuk evaluasi program yang efektif, serta mengatasi kesalahpahaman tujuan dan metode evaluasi. Nah, ini standar ya, standar dari evaluasi yang dikembangkan oleh CDC agar efektif. Pertama ada asas utility atau menyajikan informasi bagi pengguna yang dituju. Jadi harusnya informasinya ya bisa digunakan oleh pengguna yang dituju. Kemudian feasibility, ini bersikap realistis, bijaksana, diplomatis maupun hemat. Propriety itu berperilaku legal, etis, memperhatikan unsur yang terlibat, serta akurasi atau mengungkap dan menyampaikan info yang akurat secara teknis. Itu adalah standarnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan standar evaluasi yang efektif. Ini adalah step atau langkahnya. Pertama, engage stakeholder ya. Ini kalau kita mau membuat evaluasi ini harus melibatkan ya mereka yang terlibat terkena dampak pengguna maupun tujuan utama. Jadi pasti ketika kita evaluasi nanti pasti akan melibatkan kelompok sasaran kita. Kemudian describe the program, efek yang diharapkan ya, sumber daya, tahapan, konteks, logika model. Jadi teman-teman sekalian ya harusnya diulang kembali apa sih yang diharapkan dari program ini sehingga nanti kita akan bilang tercapai atau tidak. Fokus the evaluation design ya, tujuan pengguna, penggunaan, pertanyaan, metode dan kesepakatan. Sehingga kemarin kan kita sudah nanti ya ada evaluasi proses, ada evaluasi impact atau outcome. Nanti kita lihat saja tahapan-tahapannya seperti ini. Selanjutnya, gather credible evidence. Artinya kita harus mengumpulkan data-data ya. Kita sudah punya pre dan post, itu bagian dari data. Kemudian justify conclusion,
yaitu membuat kesimpulan dari data-data tersebut setelah diolah, diinterpretasi, dibahas, akhirnya nanti muncullah kesimpulan, dan kesimpulan juga akan melahirkan rekomendasi terkait program yang dikerjakan. Kemudian answer, use and share lesson learn, ya, artinya yakinkan bahwa program kita ini bisa dipakai, digunakan, dan ada pembelajaran yang diambil dari program kita, ya. Syukur-syukur misalnya ya menjadi best practice program gitu yang bisa ditiru atau di copy paste oleh orang lain untuk mengatasi isu yang sama. Nah, disinilah pentingnya ketika kita mempublikasikan hasil kinerja ilmiah kita, ya, bisa menjadi role model yang bisa diacu oleh pihak lain ketika akan melakukan program yang sama. Selanjutnya, nah, untuk pendekatan dan metode evaluasi, ya, ada kuantitatif, ada juga kualitatif. Ya, sekali lagi kuantitatif ini berusaha mengukur perubahan sesuatu dengan angka sebagai hasil dari sebuah program. Pengukuran menggunakan instrumen yang sudah terseleksi. Nah, paling enggak kalau di program-program kita dengan kuesioner-kuesioner kemarin kita bisa melakukan evaluasi kuantitatif. Kemudian kualitatif, berusaha mencari arti dan pengalaman bagi sebuah program, bagi orang-orang yang terlibat dalam program tersebut, dan menginterpretasi efek yang teramati. Nah, kualitatif ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman ya sambil melaksanakan programnya atau implementasi. Kita juga bisa mencatat ya beberapa kejadian atau hal-hal saat pelaksanaan program ini, ya, misalnya ketika ada diskusi kelompok, apakah ketika ya apakah semua bisa membuka kamera, apakah semua terlihat mengamati, apakah banyak diskusi atau pertanyaan, sehingga kalau banyak diskusi atau pertanyaan kan artinya responden banyak memperhatikan. Nah, kemudian apakah yang direncanakan misalnya programnya 45 menit itu bisa berjalan dengan lancar? Apakah presenternya bagus menyampaikan materi? Apakah tim penjawab memuaskan dalam memberikan jawaban? Nah, hal-hal seperti itu bisa kita jadikan bagian dari evaluasi kualitatif kita ya saat mengamati fenomena yang terjadi ketika suatu program itu dilaksanakan. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah instrumen alat ukur, sudah kemarin Romo sampaikan ya. Ada yang menyebut evaluasi proses, evaluasi impact, dan evaluasi outcome. Evaluasi proses ada juga yang mengistilahkan sebagai evaluasi formatif. Jadi saat proses itu berjalan atau saat kegiatan atau program itu berjalan atau berlangsung, sementara evaluasi impact, dampak, dan outcome hasil itu dimasukkan sebagai evaluasi sumatif. Kenapa? Ya karena evaluasi sumatif ini dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Kalau evaluasi proses atau formatif dilakukan ketika program masih berjalan gitu. Nah, kemudian evaluasi formatif ini ya tadi implementasi programnya, respon tempat, respon partisipan, respon praktisi, kompetensi personal. Ini kan bisa teman-teman lihat atau tuliskan ketika program ini berjalan. Sementara evaluasi impact atau dampak bisa pengetahuan, sikap, kepercayaan, perilaku partisipan, program dan kebijakan organisasi pemerintahan. Sementara evaluasi outcome ini hasil ini lebih dari jangka panjang ya. Kalau secara epidemiologi ini adalah angka-angka berhubungan dengan kesehatan, misalnya penilaian status kesehatan, angka morbiditas, angka mortalitas, dan seterusnya. Tapi untuk program ini, Romo minta teman-teman melakukan dua evaluasi ya, evaluasi formatif atau evaluasi prosesnya, dan evaluasi sumatif untuk evaluasi impact-nya. Itu cukup ya, jadi kita ada kuali, ada kuantinya ya, nanti ada kuali, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada kuantitatifnya. Oke. Ini sama seperti tadi, cuma lebih dijelaskan saja ya, evaluasi formatif, proses ini harusnya evaluasi sumatif ya. Ini evaluasi sumatif ada impact, ada outcome. Ini hal-hal yang diukur. Nah, kemudian evaluasi itu bisa diwujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apakah program yang dilakukan dengan format dan bentuk yang sama
dengan saat ini. Artinya yang direncanakan itu apakah memang bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Terus kemudian pertanyaannya bagaimana prosedur dan kegiatan dapat ditingkatkan. Nah, ketika kita sudah melakukan kegiatan mungkin ada usulan ya atau ada bahasan bahwa sebaiknya kalau pengen lebih efektif bisa dengan cara yang seperti ini atau cara ini dimodif begini, itu bisa. Metode dan aktivitas manakah yang memberikan hasil terbaik ya? Mungkin kalau kita ada beberapa metode dan aktivitas. Dapatkah program ini dilakukan di tempat lain? Nah, mungkinkah program yang dilakukan teman-teman ini bisa juga dilakukan oleh orang lain gitu? Berapa biaya program secara keseluruhan? Karena yang membaca laporan kan pengen tahu juga biaya program ini. Kemudian, apakah hasil evaluasi program mendukung teori yang mendasari usaha program untuk mengubah populasi sasaran? Ini kalau dihubungkan ya dengan teori perubahan perilaku. Nah, kurang lebih itu saja teman-teman ya untuk grup discussion 4. Romo ingin membahas masalah evaluasi. Romo mengamanahkan teman-teman membuat evaluasi proses dan evaluasi formatif untuk impact-nya. Evaluasi proses bisa dengan menuliskan ya kejadian-kejadian yang menarik saat proses program berjalan. Tadi sudah dibahas, misalnya respon audiens, kesiapan dari teman-teman sendiri atau pemateri dalam menyampaikan programnya. Kemudian untuk evaluasi impact, kita bisa melakukan cara kuali dan kuantitatif bisa kita lihat misalnya apakah ada peningkatan pemahaman atau pengetahuan. Kemudian apakah ada peningkatan terkait persepsi ataupun sikap, itu kuanti. Kemudian yang kuali bisa kita lakukan dengan meminta tanggapan atau respon dari responden ya ketika mengalami ini pengalaman dengan program yang kita berikan. Nanti responnya seperti apa itu juga bisa komentarnya apa bisa kita tuliskan sebagai bagian evaluasi kualitatif. Nah, teman-teman, untuk laporannya ya, sekali lagi untuk laporan akhir, Romo minta teman-teman membuat format ini. Gitu ya, sekali lagi laporan akhir formatnya seperti yang ada di grup discussion yang Romo presentasikan ini. Jadi ada cover, kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada 6 bab ya. Ini need assessment, program plan development, implementation, evaluation, kesimpulan dan saran. Need assessment dan program plan development itu ada di ini apa? Di GD1 dan GD-nya 2 teman-teman ya. Itu hasil pokoknya tinggal membahasakan saja nanti. Itu ya. Nah, penjelasannya begini ya, kalau cover ya judul program, teman-teman judul programnya apa dituliskan. Kemudian ini IPE jadi ada logo UI dan logo Polkesyu. Kemudian identitas kelompok ya, nama dan nomor induk mahasiswa baik dari UII maupun Polkesyu. Kemudian nama tutor teman-teman silahkan ya, ada tutor dari UI dan juga tutor Polkesyu semua dituliskan. Kemudian di bagian bawah itu ditulisi keterangan interprofessional education gitu ya, kemudian enter program studi profesi apoteker UI dan program studi keperawatan Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta, enter, terus paling bawah angka 2021. Ya, kata pengantar silahkan dibuat kata pengantar terkait program ini. Daftar isi silahkan dituliskan daftar isi sesuai dengan bagian-bagian yang Romo perlihatkan tadi ya. Jadi di mana bab satunya, bab 2-nya, bab 3-nya, bab 4 halaman berapa, bab 5, bab 6 hingga ke lampirannya. Oke, kita ke bab 1 ya. Bab 1 ini tulisnya need assessment. Ini seperti latar belakang masalah. Tentu saja berisi community analysis, meliputi masalah utama yang dipilih dan alasan mengapa masalah tersebut urgent untuk dilaksanakan program promosi kesehatan atau ya latar belakang permasalahan yang teman-teman pilih ya. Coba nanti cari beberapa landasannya ya, latar belakangnya apakah dari jurnal, apakah dari berita ya silahkan saja. Kemudian B adalah diagram tulang ikan atau fishbone-nya. Ini merupakan analisis atau pendalaman dari masalah yang sudah teman-teman kerjakan juga. Jadi dari permasalahan utama yang ada di kepala akan diuraikan menjadi duri-durinya. Kemudian yang C, analisis faktor penyusun masalah dan kemungkinan
solusinya ya. Teman-teman juga sudah membuat kemarin. Kemudian yang D ini karena community analysis atau di dalam need assessment tidak hanya melulu mencari kebutuhan atau permasalahan, tapi juga mengidentifikasi sumber-sumber yang mampu menyelesaikan masalah, termasuk potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh setiap kelompok. Kemudian targeted assessment, ini siapa yang menjadi kelompok sasaran dan alasannya apa? Kenapa kelompok itu menjadi kelompok sasaran? Kemudian level intervensi, masih ingat ya, intrapersonal, interpersonal, dan seterusnya ya, hingga community, organisasi, hingga level public policy, ini yang disasar dan alasannya apa gitu. Kemudian tempat ya, lokasi intervensi, mau di sekolah, masyarakat, tempat kerja, tempat pelayanan kesehatan, ini yang dipilih dan mana dan apa alasannya. Itu bab 1. Nah, lanjut. Kemudian bab 2, program plan development ya. Ini adalah proses perencanaan dan pengembangan program. Yang pertama, ya sajikan hasil need assessment-nya teman-teman ya, hasil pengelolaan data pre-surveinya, datanya jadi seperti apa, kemudian kelompok sasaran kita yang terlihat kurang di bagian yang mananya, harapan Romo bisa diperlihatkan dengan data itu. Nah, kemudian perencanaan program yang SMART. Nah, SMART kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ada di laporannya teman-teman. Nah, itu silahkan dimunculkan kembali. Kemudian pengembangan program. Nah, kemudian programnya dijabarkan dengan menuliskan rancangan program yang berisi goals-nya apa, objektifnya apa, sasarannya siapa, metode yang dipakai seperti apa, media yang digunakan apa, waktu pelaksanaan kapan, dan bagaimana rancangan evaluasinya. Ya, untuk rancangan evaluasi sudah Romo sampaikan ya, kita ada formatif, ada juga sumatif, ada evaluasi proses, ada juga evaluasi impact-nya, baik kuali maupun kuantitatif gitu. Kemudian bab implementasi. Ya, pertama A adalah pelaksanaan program. Silahkan teman-teman menuliskan ya proses saat intervensi dilaksanakan ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir silahkan diceritakan dalam bentuk tulisan di situ. Kemudian jika ada hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, jika ada tuliskan dan bagaimana teman-teman mensolusi hal tersebut. Ya, misal ya rencana awal kita mau diskusi kelompok dengan Zoom, tapi ternyata ya peserta tidak semuanya familiar atau tidak bisa menggunakan, sehingga akhirnya ya kita ganti untuk diskusinya ini lebih ke kayak konseling ya, atau lebih ke personal begitu. Itu hambatan. Dan bab 4 evaluasi. Nah, evaluasi sekarang dituliskan proses tadi ya. Proses itu ketika program berjalan bisa dituliskan beberapa hal saat proses program berjalan, kekompakan, kontribusi anggota, bagaimana antusiasme responden saat mengikuti program. Mungkin ada jumlah pertanyaan yang muncul atau diskusi apa saja yang terjadi. Nah, saat program itu kan bisa amati hari itu. Nah, kemudian untuk evaluasi impact gitu ya, hasil pengolahan data dan perbandingan pre-survei dan post-survei atau pasca survei. Boleh juga ditambahkan kesan dari responden ketika mengikuti program ini gitu. Nah, kemudian pembahasan, bahas evaluasi proses dan impact-nya. Tadi mungkin ada peningkatan misalnya pengetahuan sikap atau tidak ada. Nah, itu bisa dibahas, disampaikan. Mungkin kalau misalnya ya saat proses itu audiensnya tidak antusias, mungkin kenapa kok ogah-ogahan dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dijadikan pembahasan menurut pengamatan dari teman-teman kemarin. Itu bab evaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan ya. Nah, kalau kesimpulan ini tuliskan kesimpulan program Anda ya, apakah mampu memenuhi objektif dan ditetapkan. Dan ingat ya, objektif ya saat membuat program plan development itu bagusnya ya menuliskan angka. Ingat ya, SMART itu kan ada measurable-nya, terukur ya, sehingga apakah program kita ini mampu meningkatkan pengetahuan sekian persen, itu yang itu yang harus dituliskan ya. Jadi beda loh ya,
pembuatan program dengan skripsi. Mungkin skripsi itu nothing tulus ya, intinya misalnya ya ingin meningkatkan pengetahuan responden tentang ini. Tapi kalau program tidak bisa begitu. Program itu kan kita punya data awalnya ya saat pre-survei. Kemudian saat membuat program tuh harus yakin saya akan meningkatkan pengetahuan misalnya sekian persen seperti itu. Ya, jadi itu nanti akan dilihat di akhir apakah prosentase peningkatan yang diinginkan tercapai atau tidak seperti itu. Oke. Sehingga di kesimpulan ini akan ketahuan seberapa besar program saudara ya, atau program teman-teman memenuhi objektif yang ditetapkan. Kemudian bab 6 atau terakhir adalah saran ya, rencana tidak lanjut dari programnya teman-teman ya. Kemudian apa yang teman-teman sarankan bagi pihak lain yang ingin melakukan program yang sama atau mungkin meneruskan program dari teman-teman. Sudah, itu saja untuk laporan akhir dan sudah mulai bisa dicicil semenjak sekarang. Oke, kemudian maaf ya, cover. Oke, program implementation, evaluasi sudah. Kesimpulan, saran. Nah, kemudian lampiran-lampiran ya, form kuesioner nanti silahkan dilampirkan, hasil olah data silahkan dilampirkan, kemudian foto-foto terbaik teman-teman saat melakukan pelaksanaan program ya, sehingga jangan lupa membuat foto gitu ya, membuat foto saat pelaksanaan program. Kemudian, nah, karena kita juga harus membuat presentasi ya untuk ujiannya di UII, nanti akan ada ujian presentasi pelaksanaan program yang dipaparkan bersama-sama setiap kelompok yang akan diikuti oleh para dosen pembimbing ya, nanti dosen akan melakukan beberapa diskusi klarifikasi ya atau pertanyaan terkait program ya. Jadi format PPT-nya ada judulnya program teman-teman, lintas kelompok seperti biasa, nama, nomor induk mahasiswa, kemudian tuliskan need assessment-nya, program plan-nya, implementation, evaluasi, kesimpulan, saran, lampirannya bisa dengan foto-foto ya. Bab 1 sampai bab 6 ya isinya istilahnya menceritakan apa yang teman-teman tulis di laporan untuk dipresentasikan. Oke, kurang lebih itu teman-teman sekalian ya. Terima kasih dan ini adalah grup discussion kita yang terakhir. Jadi format laporannya seperti tadi, format PPT-nya seperti tadi. Oke. Kurang lebih itu yang Romo sampaikan, Bapak Ibu pembimbing sekalian dan juga teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.